Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Charles Spurgeon berkata, kebijaksanaan rohani bukanlah mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah, melainkan kemampuan mengetahui perbedaan antara yang benar dan hampir benar. Pernyataan ini sangat benar sekali. Saya sangat setuju dengan kebenaran ini. Dan itu sebabnya renungan kita akan berjudul benar versus hampir benar. Di dalam Perjanjian Lama, umat Allah itu selalu dijaga dan diatur kehidupannya oleh hukum Taurat yang begitu ketat, ajaran yang melindungi mereka dan juga membuat bangsa ini berbeda dari bangsa-bangsa lain. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, dan semua peraturan itu memiliki konsekuensi, bahkan sampai kepada konsekuensi maut. Akan tetapi, aturan hanya membentuk atau menentukan perilaku yang benar di dalam diri seseorang. Tetapi, aturan tidak mampu membentuk karakter yang tepat atau yang benar. Banyak orang yang hidup dengan aturan-aturan yang sangat rigid, yang sangat kaku, yang sangat ketat. Belum tentu menghasilkan orang-orang yang memiliki karakter yang benar dan yang ilahi. Disinilah fungsi kebijaksanaan rohani atau discernment, kemampuan kita untuk membedakan akan membentuk seseorang dengan karakter yang benar, karakter ilahi. Orang percaya seringkali hanya terjebak, berkutat pada apa yang boleh dan yang tidak boleh. Bahkan kekristenan seringkali hanya pada tataran, kamu harus lakukan ini, jangan lakukan ini. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus ini, harus itu. Semua cuma sampai di situ saja. Tetapi ketika kita harus membuat keputusan, seringkali keputusan tersebut bukanlah keputusan yang semata-mata harus hitam putih. Tetapi bagaimana menentukan apa yang benar dan yang hampir benar. Dan inilah sebenarnya tanda dari kedewasaan rohani seseorang. Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera rohani yang terlatih. Kebijaksanaan untuk membedakan antara yang benar dan yang hampir benar bukanlah diperuntukkan hanya kepada segelintir orang, tetapi kepada semua orang. Dan semua orang percaya harus bersedia untuk dilatih sehingga mereka bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan untuk membentuk kebijaksanaan rohani ini dalam hidup anak-anak kita, teman sekerja kita, teman sepelayanan, jemaat, tidak bisa diwakilkan. Karena dikatakan di sini harus memiliki latihan panca indera yang terus-menerus. Kita nggak bisa wakilkan kepada suster, kepada anak-anak kita untuk membuat mereka memiliki karakter rohani yang benar. Tidak bisa. Bahkan seringkali orang tua menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada guru sekolah minggu, kepada pemimpin kaum muda, kepada pendeta untuk dididik. Tetapi mereka sendiri tidak mau mengambil tanggung jawab itu. Tidak bisa. Karena kemampuan untuk membedakan, kebijaksanaan dalam membedakan hal-hal rohani itu harus dilatih dan itu terus-menerus harus dikomunikasikan. Baik orang tua kepada anak, baik pemimpin kepada orang yang dipimpin, baik jemaat dengan pemimpin rohaninya, dan harus dilakukan secara konsisten. Kita harus berpindah dari sekedar menjalankan peraturan-peraturan agama yang lurus, yang sempit, yang kadang-kadang sangat narrow-minded, kepada tingkatan rohani yang penuh dengan pengharapan dan anugerah. Bukan berarti kita akan hidup berkompromi, bukan. Tapi kita akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan, yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan ini membuat kita akan penuh dengan sukacita ketika kita
belajar untuk mengambil keputusan seturut dengan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan semua peraturan agama, itu pasti bertujuan untuk melindungi kita. Tetapi dengan membangun kebijaksanaan rohani, discernment, kita akan memiliki cita rasa rohani yang ada di dalam firman Tuhan itu. Kemampuan kita untuk memilih dan mengecap kebaikan Tuhan dan memperlihatkan ini dari hukum-hukum yang Dia ajarkan akan memberikan kepada kita satu kepuasan dan sukacita waktu melakukannya. Seringkali ada orang yang melakukan peraturan agama itu mukanya malah justru muram. Mukanya justru jadi tidak penuh dengan kehidupan atau bahkan cenderung menjadi saling menghakimi, merasa diri paling benar. Jadi akhirnya sombong. Tidak ada kehidupan, akhirnya orang malas untuk mengikuti kepercayaan seperti itu. Karena akhirnya, loh ini ya karakternya kok jadi kayak gini. Betul mungkin dia melakukan sesuatu dengan dalil dan hukum-hukum agama, tetapi tidak membawa berkat kepada orang lain. Tidak menjadi orang yang ramah dan disukai banyak orang. Di Alkitab, gereja awal, walaupun mereka melakukan firman Tuhan itu dengan benar, Alkitab mengatakan mereka disukai oleh semua orang. Tidak kompromi, tetapi mereka justru disukai. Senang punya sahabat orang Kristen, tetangga orang Kristen, atasan orang Kristen, bawahan orang Kristen, pekerja orang Kristen. Itu yang ada di Alkitab. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Walaupun mereka hidup dengan dalil agama, tapi tidak disukai. Karena sombong, karena arogan, tidak suka bergaul dengan banyak orang, pilih-pilih dan semuanya. Upaya kita untuk hidup di dunia ini harus berhadapan dengan setan. Karena dia adalah penguasa dunia ini, penguasa dunia kegelapan, dan juga bapa segala pendusta. Dan apa yang dia lakukannya, tidak henti-hentinya akan terus menyemburkan kebohongan serta dusta-dusta untuk menyesatkan manusia dan untuk membuat orang percaya keluar dari keyakinan iman mereka. Dusta dari si jahat biasanya berbentuk kebenaran yang parsial atau separuh benar, lalu mereka bungkus dan dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang kelihatannya utuh, padahal sebenarnya separuh benar. Atau mereka akan menawarkan kebenaran yang dipelintir, sedikit dipelintir lalu kemudian disajikan sebagai sebuah kebenaran. Kelihatannya benar, ini yang kita sebut sebagai hoax. Kelihatannya benar, ada data-data, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Atau yang hampir benar, karena mungkin ada beberapa faktor-faktor itu diambil, dicopot, lalu disajikan seperti layaknya sebuah kebenaran utuh. Mulai dari menyangkali kebenaran spiritual tentang supranatural yang agung, akan keberadaan Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Ini yang dilakukan oleh si iblis. Apa hasilnya kepada gereja? Mereka mulai mencekoki gereja dengan teologi-teologi liberal. Mulai mengatakan mujizat itu tidak ada. Kita harus lucuti dulu. Kita harus lakukan demitologisasi mujizat. Lalu kemudian kita mulai mengagungkan rasionalisme manusia, intelektualisme manusia. Dan akhirnya disajikan dalam bentuk sekedar sebuah ajaran moral kepada jemaat yang datang mendengar khotbah. Nah, apa hasilnya? Dalam abad ke-18 sampai dengan 100 tahun, apa hasilnya? Gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja Protestan yang dulunya hidup, dulunya membawa dampak besar dengan kebudayaan Kristiani kepada dunia. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa menikmati efek daripada dampak kekristenan yang dibawa oleh bangsa Eropa. Apa hasilnya? Sekarang kita pergi ke gereja-gereja di Eropa, sepi, kosong, hanya orang-orang tua, segelintir. Bahkan kemudian menjadi tempat-tempat lain, tempat hiburan atau dijual sekalian. Mati, ditinggalkan orang. Ini ibarat kisah kuda Troya yang dikirim oleh kerajaan Yunani sebagai hadiah kepada kerajaan Trojan. Kita tahu bahwa Yunani dan Trojan ini berperang dan Yunani
tidak mampu untuk menaklukkan kerajaan Trojan walaupun sudah 10 tahun itu dikepung. Berusaha untuk dimatikan semua suplai logistik, tapi nggak bisa menaklukkan kerajaan ini. Sampai pada akhirnya Raja Yunani mengirim sebuah hadiah kuda besar, kuda kayu, dan didorong ya pakai roda besar masuk dan didorong di dekat pintu gerbang kota Trojan. Dan akhirnya Raja Trojan merasa, oh ini adalah hadiah. Walaupun sudah ada peringatan oleh imam dari Trojan bahwa ini adalah berbahaya, jangan terima hadiah dari Yunani, mereka tidak percaya. Lalu mereka bawa kuda ini masuk ke dalam gerbang dan kemudian ditaruh di dalam kota. Pada malam hari, apa yang terjadi? Ini dari perut kuda ini dibuka pintu dan ternyata turunlah pasukan-pasukan Yunani. Dan kemudian mereka lari untuk membuka pintu gerbang kota itu dari dalam. Mengizinkan pasukan Yunani masuk dan menyerbu kota ini dan menaklukkan kota ini. Inilah pertama sekali upaya infiltrasi dan penipuan yang datangnya dari dalam. Ini hal yang sama dengan gereja saat ini. Strategi kuda Troya ini atau Trojan horses ini dipakai oleh iblis. Gereja mungkin menolak kalau dikatakan jangan percaya Tuhan. Tetapi kemudian ketika mereka mulai diberikan pengajaran yang setengah benar, yang hampir benar, dibungkus dengan bahasa psikologi modern, akhirnya menerima kebobrokan moral akibat dosa manusia. Seperti akhirnya gereja setuju dengan LGBTQ. Oh, mereka mengatakan bahwa kesenangan dunia dan harta, materi, uang menjadi ukuran kerohanian. Dan ini yang kita dapat dari pengajaran-pengajaran Injil kemakmuran yang banyak disebarkan di gereja-gereja modern. Belum lagi mistisisme, pragmatisme, sekedar menghalalkan segala cara. Dan kemudian mengejar kebenaran secara intuitif tanpa belajar firman Tuhan, tanpa bekerja keras untuk menafsir firman seturut dengan pakem yang ada. Mereka cuma renung-renung dan bertapa puasa untuk dapat secara intuisi mereka mendapatkan kebenaran firman dan mengajarkan ini kepada jemaat, yang membuat akhirnya jemaat menjadi bingung karena ukurannya nggak jelas. Dan akhirnya mimbar-mimbar gereja, kaum wanita, kaum muda, anak-anak kecil mulai menerima pengajaran dasarkan hanya kepada motivasi dan positivisme, dan bahkan memakai Alkitab sebagai bungkus atau pembenarannya. Itu ibarat racun yang dibalur dengan coklat manis yang begitu menggugah selera. Dimakan tetap akan mematikan. Setan tidak akan datang mengajak orang percaya itu menolak firman, menolak Tuhan, menyangkali Yesus. Mereka tidak akan datang menjual ide mereka dengan cara seperti itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan datang membawa pengajaran yang mematikan ini dengan kedok sebagai hadiah kepada gereja Tuhan, untuk membuat gereja menjadi relevan dengan dunia ini. Lalu mulai dicampur adukan sehingga mulai terjadi penurunan standar. Gereja semakin relevan, diterima, populer. Banyak orang yang datang. Tetapi kemudian firman menjadi sangat-sangat cair, tidak ada lagi kebenaran yang solid. Dan akhirnya gereja mulai membuka dan memberikan karpet merah kepada para agen-agen setan ini. Dan membuat mimbar itu penuh dengan pengajaran dan mulai menyihir jemaat dengan pengajaran baru ini. Pengajaran yang sangat mengena kepada ego manusia, kepada kesombongan, kepada kedagingan manusia. Dan bahkan mereka berkata, inilah berkat-berkat rohani yang harusnya kita terima. Ketika gereja menerima semua yang ditawarkan ini ibarat domba-domba yang sedang digiring ke dalam pembantaian. Sebentar, 10, 20, 40 tahun, 50 tahun lagi, gereja-gereja yang menerima kebenaran ini akan mati dan tidak memberi pengaruh lagi. Sahabat Leksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar dan berjaga-jaga. Bekalilah diri kita dengan pemahaman firman yang biblikal. Selidiki setiap firman
yang Anda dengar setiap hari. Uji dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Apapun yang Anda dengar, mari kita tidak sekedar menyedotnya seperti sponge gitu ya. Yang sedot apa aja kita serap, bukan. Apa yang Alkitab sungguh-sungguh katakan, selidiki. Apakah ini benar ide Alkitab, ide Allah, atau ini ide si pengkhotbah semata-mata. Beri waktu kepada kita untuk berdoa, melatih kepekaan yang Roh Kudus ajarkan dan berikan kepada kita. Untuk memiliki kebijaksanaan rohani, membedakan pengajaran yang benar dan yang hampir benar ini. Kita menjadi sadar dan awas setiap hari ketika kita buka sosial media. Tidak semua yang ditawarkan oleh TikTok, kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang ada di story seseorang, di Insta Story, di WA, apa saja bahkan yang ada di YouTube, layak dan patut untuk kita serap dan jadikan nutrisi kita. Bila itu tidak berasal dari Kristus. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang bijak dan kritis dengan keadaan yang ada. Saya suka bila jemaat itu setelah saya khotbah, lalu mereka langsung buka, cek bener nggak firman Tuhan itu. Sekarang kan gampang. Kalau 30 tahun yang lalu pendeta ngomong apa aja orang percaya. Sekarang nggak bisa. Apa yang saya sampaikan Anda bisa cek langsung hari ini juga. Ada Google, ada internet yang bisa mengecek segala sesuatu dan mengatakan apakah betul apa yang disampaikan Pak Markus ini benar atau tidak. Marilah kita menjadi kritis, tetapi bukan menjadi roh yang kritikal, yang akhirnya menolak firman Tuhan, tetapi kritis untuk menyaring segala sesuatu yang kita dengar. Bapa di sorga, aku bersyukur atas Alkitab yang menjadi penuntun untuk menjadikan aku bijak dalam membedakan antara yang benar dan yang hampir benar. Berikanlah aku Roh Kudus kepekaan rohani sehingga semua yang aku dengar atau aku lihat bisa aku saring dan menjadikan diriku terlatih dan bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.